Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Purwokerto, Bapak Muhammad SPP. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1, 2, 3 Purwokerto beserta staf karyawan SD Negeri 2 Purwokerto. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan berkahnya kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diskriminasi budaya positif di SD Negeri 2 Purwokerto oleh saya sendiri, yaitu Tri Setiawan selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Yang kedua, sholawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan memberi kita syafaat nanti di akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Petugas kami persilakan. Hadirin dipersilakan di
Berdiri, disilakan Ibu Beni. Acara selanjutnya yaitu acara sambutan oleh Bapak Kepala SD Negeri 2 Purwokerto, Bapak Muktamar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita telah diberi beberapa kenikmatan, antara lain yaitu nikmat jasmani dan rohani, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam kita pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari SD Negeri 1, 2, 3 Kelompok Tirto, perkenankan kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kelompok Tirto yaitu ingin menyampaikan bahwa pada tahun-tahun ini telah disemarakkan yaitu tentang guru penggerak. Maka di SD kami ada calon guru penggerak pada angkatan 9. Pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan apa yang menjadi informasi-informasi pada guru penggerak yang mana nantinya bisa kepada Bapak dan Ibu yang lainnya ikut program guru penggerak yang angkatan akan datang, mungkin ke-10 atau ke-11. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita telah melihat atau menyaksikan secara langsung nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Setiawan dari penggerak guru penggerak dari SD 2 Kelompok Tirto pada siang hari ini. Apa saja yang akan disampaikan, mohon kiranya Bapak dan Ibu untuk memperhatikan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nantinya dapat menyerap ilmu atau wawasan atau pengetahuan yang baru untuk meningkatkan kita dalam mengajar anak didik di hari ke depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kurang berkenan bila kami terlalu lama, maka untuk itu saya akhiri biar nanti apa yang ingin disampaikan pada calon penggerak dapat kita terima dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala SPD Negeri 2 Purwokerto, Bapak Kepala SPD. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh guru calon guru pembina angkatan 9, itu nanti saya sendiri. Sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri ya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Purwokerto ini, yang dimana ini adalah tugas saya selaku calon guru pembina angkatan 9, yaitu pada akhir modul yaitu modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Selanjutnya, untuk yang kedua kalinya, saya sangat berterima kasih sekali karena seharusnya Bapak Ibu pada siang hari ini itu mungkin sudah beristirahat, sudah santai, tetapi dengan kerelaan hatinya dan kerjasamanya sehingga diseminasi pada siang hari ini dapat terlaksana. Selanjutnya yaitu materi tentang budaya positif. Di sini saya dibimbing oleh pertama fasilitator yaitu Ibu Haji Nur Esmawati SPDSD, yang kedua pengajar praktek oleh Bapak Lutfi Budi Handoyo SPD. Lanjut Pak. Ya sebelum materi ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Ibu guru semua, setuju atau tidak? Yang pertama, apakah memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Monggo bisa dijawab. Di sini tidak ada salah atau benar, semuanya belajar. Setuju Pak. Benar Pak? Setuju Pak. Setuju. Mungkin yang lain, memberi hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Bisa setuju. Bisa setuju ya? Ya. Lanjut. Apakah pemberian hadiah dapat menumbuhkan prestasi siswa? Setuju. Setuju atau tidak? Gimana? Setuju. Ya, setuju. Lanjut. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju Pak. Setuju atau tidak? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Enggak ya? Menjawab setuju. Untuk menjawab semua ini, ya, nanti bisa terjawab dengan sendirinya dalam pembahasan materi
pada siang hari ini. Paradigma pembelajaran dan disiplin positif. Budaya positif atau positive mindset. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi budaya positif itu tidak akan mungkin dapat terwujud. Itu dalam waktu yang singkat, apalagi instan. Pasti butuh proses, butuh kerjasama, dan perwujudan itu harus dibanding dengan nilai-nilai dan keyakinan universal. Lanjut, Pak. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif pada materi ini itu ada 6 konsep inti untuk mewujudkan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Bahwa manusia itu punya motivasi. Itu ada beberapa yang membuat manusia itu punya perilaku seperti itu. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru, nanti juga ada 5 posisi kontrol dari seorang guru yang harus diketahui. Keenam, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat di kelas atau di sekolah dalam pembelajaran, baik itu guru maupun siswa. Lanjut. Yang pertama, coba Bapak Ibu, semuanya untuk melihat telapak tangannya. Untuk melihat telapak tangannya. Untuk melihat telapak tangannya, coba kalian bayangkan di telapak tangan kalian itu ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga pastinya itu tidak akan mudah kalian lepaskan. Bayangkan saja itu di tangan kalian itu ada sesuatu yang berharga dan kalian genggam dengan erat sekali. Dengan erat. Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau seandainya lepas, itu pasti Bapak Ibu guru akan mungkin mengalami penyesalan atau lain sebagainya. Setelah Bapak Ibu itu ngepal, dibayangkan, benar-benar dibayangkan untuk bersama rekan teman, mungkin satu bangkunya. Salah satu coba untuk membuka telapak tangannya, supaya apa? Apa yang kamu genggam itu bisa dibuka oleh orang lain. Coba Pak Puji, bayangkan Pak, itu di tangan Pak Puji itu ada mungkin berlian atau apa yang sangat berharga, dan itu mau diambil oleh orang lain. Coba Mas Tri. Ini bagaimana Tri? Bisa dibuka tidak? Mungkin yang lain juga. Coba praktekkan. Bayangkan semuanya itu kita
kita memberikan sesuatu dan itu sangat berharga sekali, sifatnya sangat berharga. Mungkin temanmu ada yang mau merayu atau menyogoknya supaya sesuatu yang berharga itu bisa lepas. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu biarkan sesuatu itu lepas? Bagaimana? Dari lepas Pak. Manfaatkan dalam berharga. Apa berharga? Itu hanya sebuah ilustrasi Bapak Ibu bahwa sebenarnya seorang guru itu tidak akan bisa mengontrol siswa, karena yang bisa mengontrol diri siswa ya dirinya sendiri. Jadi guru itu bisa hanya menuntun, seperti halnya dalam pendidikan belajar dewasa. Bahwa prinsip pendidikan itu menuntun peserta didik untuk berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya untuk mencapai keselamatan hidupnya. Jadi guru itu hanya menuntun. Kalau untuk mengontrol itu seorang guru itu tidak akan mampu, karena yang bisa mengontrol diri kita adalah juga diri kita, bukan orang lain. Sekuat apapun orang lain mengontrol kita, kalau kita tidak mau dikontrol, tetap tidak akan mampu. Orang lain tidak akan mungkin bisa mengontrol diri kita. Betul? Selanjutnya pendidikan atau yang dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sekuat apapun kita, kalau murid kita tidak mau, tetap kita tidak akan bisa. Walaupun tampaknya guru mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak suka dan kita menginginkan. Anak-anak itu seperti ini. Belum tentu mereka suka, tetapi karena itu suatu kebutuhan, maka rela dan tidak rela itu siswa tetap akhirnya mau kita kontrol. Kalau mereka tidak mau, kita sudah tidak akan mau. Kita tidak bisa memaksa. Lanjut Pak. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi. Tidak semuanya itu efektif dan bermanfaat. Lanjut Pak. Ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga hanya sebuah ilusi. Itu tidak akan mampu, bahkan tidak akan menguatkan karakter. Kalau seandainya itu bisa, itu bukan tumbuh dari dirinya sendiri. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus saja, kadang itu bisa menyampaikan pesan negatif secara halus. Itu secara tidak langsung sebenarnya juga sudah menyakiti siswa. Lanjut Pak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu.
Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Untuk jangka waktu panjang itu tidak akan efektif lagi, karena itu masih juga sebatas sesuatu yang bukan dari dirinya sendiri, dari eksternal lagi. Lanjut, Pak. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama, stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Sebenarnya kebutuhan orang itu berbeda. Itu teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sudut pandangnya juga berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Entah itu salah atau benar, itu semuanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Meskipun orang lain sekuat apapun mengontrol diri kita, kalau kita tidak mau, tidak akan mungkin kita bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tindakan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikutnya, model berpikir menang kalah. Jadi di stimulus respon itu ada menang kalah. Sedangkan di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Maksudnya menang-menang itu apa? Semuanya memiliki hak yang sama. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Makanya semuanya menang karena memiliki hak yang sama. Itu arti dari berpikir, model berpikir yang menang-menang. Tidak ada menang dan kalah. Semuanya sama. Lanjut. Disiplin positif. Nah, makna kata disiplin mungkin terbayang. Pak Puji, mungkin ada kata disiplin. Yang pertama, ada kata disiplin, itu yang terbayang di pikiran Pak Puji apa? Disiplin adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya Pak, maksudnya tanpa membaca berbeda. Disiplin itu kalau mendengar kata disiplin, itu kita itu langsung pikirannya itu bagaimana? Kita mendengar kata disiplin itu mengarahnya kemana? Menurut Pak Pujinya, mengarahnya pada saat tertentu harus melakukan sesuatu, saat itu juga sesuatu itu harus dilaksanakan. Seperti peraturan, berarti Ya, semacam peraturan. Misal semacam itu. Mungkin yang lain saat mendengarkan kata disiplin, yang langsung terbayang di pikiran Bapak Ibu itu apa? Beliau pertama coba Pak Puji minyak apa? Udah pertama apa? Disiplin itu bisa dikatakan taat. Kata Pak Tamar langsung yang terbayang dari Pak Tamar itu taat. Misalnya waktunya sholat itu kalau sudah disiplin langsung berangkat melaksanakan, jadi bisa langsung tertib gitu. Iya, bagus sekali ya Pak. Mungkin yang lain kata disiplin itu langsung bayangan kalian itu apa? Tidak ada.
Yang umumnya kita mendengar disiplin itu kata disiplin itu tentang tata tertib, tentang peraturan, tentang kepatuhan terhadap peraturan-peraturan. Taat tadi yang dikatakan oleh Pak Kamal, suatu ketaatan. Disiplin berarti taat. Lanjut, Pak. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa hukuman atau hadiah. Yang kita lihat sehari-hari, anak-anak itu disiplin itu karena timbul dari dirinya kesadaran, atau mungkin karena sokongan, atau karena hukuman, atau karena hadiah. Ini Puji melihat mungkin sekolah kita itu anak-anak itu dia disiplin itu karena apa? Kebanyakan karena hukuman ataupun dari hadiah juga. Kalau anak-anak sekarang untuk kedisiplinan itu motivasi karena dari hukuman ataupun dari hadiah yang akan diterima. Ya benar sekali ya, kata Puji itu banyak sekali. Itu rata-rata itu anak-anak yang sekarang, baik itu motivasi atau apapun, itu karena dia itu karena takut akan hukuman, atau kedua dia merasa sangat termotivasi sekali itu kalau dapat hadiah. Itu rata-rata seperti itu, belum dapat menyadari atau menumbuhkan disiplin positif itu dari dalam dirinya sendiri. Ya semoga nanti ke depannya kita semua dapat menciptakan atau menumbuhkan disiplin positif oleh diri siswa itu sendiri, bukan dari eksternal. Lanjut, Pak. Nilai-nilai kebajikan universal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berpendidikan global. Ini yang sedang dicanangkan profil pelajar Pancasila. Harus masuk pada profil pelajar Pancasila, pendidikan paradigma kali ini. Lanjut, Pak. Motivasi perilaku manusia menurut Ian Dawson ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya dapat motivasi atau perilaku manusia itu karena menghindari atau ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya dia rasa termotivasi dari perilakunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin diri kita juga seperti itu. Masih ingin mendapatkan imbalan. Kita termotivasi, kita melakukan sesuatu karena kita mendapatkan suatu imbalan, atau bisa supaya mendapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, seharusnya itu yang nomor 3 yang harus kita lakukan, yaitu motivasi perilaku manusia, karena itu dari diri kita meyakini nilai-nilai yang kita percayai. Lanjut. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3, ada perbedaan-perbedaan. Sebenarnya benar sekali di materi ini sangat banyak sekali. Ini hanya sedikit-sedikit. Ini sedikit-sedikit saja. Ini ada berapa slide? Ada 40 slide. Ini padahal sudah saya ambil sangat sedikit sekali.
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal itu kalau kita mengasih sesuatu kepada peserta didik kita, sesuatu itu hubungannya dengan hukuman. Kalau identitas sukses itu masuknya pada disiplin yang konsekuensi ataupun restitusi. Perbedaannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang namanya kita menghukum pasti ibarat baliknya peserta didik akan merasa tersakiti, itu pasti. Kalau konsekuensi sesuatu itu terjadi karena konsekuensi dari apa yang dilakukan. Berikutnya restitusi merupakan pilihan. Kalau sesuai restitusi itu nanti merupakan satu pilihan nanti akan diarahkan kalau restitusi itu. Berikutnya tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Murid dikit hukuman, itu jangka panjangnya pasti tidak akan nyaman. Oke. Gue perlu guru kaya, gue enak-enak. Pasti itu. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi jangkanya pendek, karena dia melakukan itu karena ada konsekuensinya. Itu hubungannya dengan aturan. Kamu buat ini nanti dapat seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Menguatkan untuk murid atau anak dengan jangka waktu yang panjang. Kalau restitusi itu nanti mengarahkan akhirnya menguatkan anak itu waktu yang sangat panjang. Berikutnya korban mendapatkan keadilan. Si korban samanya ada perselisihan, satunya dihukum. Akhirnya si korban kan mendapat keadilan, merasa dapat keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau restitusi, seandainya orang bersalah, terus dia mau apa? Seandainya kamu dari anak itu, dia kan berbuat salah padamu. Nah sekarang untuk menebusnya, kamu itu ingin apa dirimu? Kalau restitusi seperti itu. Nah, jadi diarahkan, tetapi juga diarahkan ke positif juga. Murid atau anak akan tersakiti, itu hukuman. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Konsekuensi aturan, ini akhirnya anak juga tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Di sini restitusi itu murid itu akan selalu mendapat penguatan. Itu luar biasanya nanti kalau kontrol segitiga restitusi. Lanjut. Hukuman dan penghargaan merupakan disiplin dengan identitas gagal, karena hampir sama sebenarnya. Hukuman, satu kode paksaan tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, sedangkan penghargaan juga tidak efektif. Jangka panjang tidak efektif. Karena apa? Dia melakukan seperti itu pengen dapat ini, karena ini nanti dia tidak akan, karena dia lama-lama tidak akan efektif. Dua murid akan tersakiti, itu hukuman. Yang kedua, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketiga, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau hukuman itu kadang anak itu diberi hukuman, apalagi umurnya yang berat, itu biasanya malah bisa jadi jeda. Orang anak yang SMA atau apa ya, wah nanti hukuman revolusi, kita ini tidak makanya itu hukuman. Makanya identitasnya gagal. Memberi sesuatu disiplinkan dengan cara hukuman atau penghargaan itu sebenarnya identitasnya gagal. 4. Menurunkan kualitas, tidak penghargaan yang supaya kualitasnya nambah. Tapi penghargaan karena dia tertujunya pada penghargaan. Ini kayak penghargaan itu juga itu. 5. Mematikan kreativitas, bisa mematikan kreativitas anak. Itu penghargaan karena masih bersifat eksternal dari
dari luar. Lanjut. Berdasarkan di atas, maka kita bisa menyimpulkan satu hukuman bersifat tidak berencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan lain sebagainya. Kalau dua konsekuensi sudah terencana, karena waktu terencana sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru biasanya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, satu arah juga konsekuensi. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karena dia seandainya anaknya itu bermasalah, terus kita kasih solusi dengan cara restitusi, itu anak itu nanti akan malah memperoleh karakter yang lebih kuat karena dia memahami ya, oh iya, ini saya berdua salah, terus dikasih solusi bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi bersama-sama anak itu mencari solusi, diarahkan. Nah, coba. Hukuman dan konsekuensi ini bisa dibicarakan, Pak. Ini nanti bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, apa sih? Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta berlanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman ya, dan lain sebagainya. Lanjut, Pak. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin yang bisa dijawab Bapak Ibu. Bukan Pak Puji mau menjawab. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sekarang itu peraturan kelas itu sudah tidak. Sekarang sudah diganti dengan keyakinan kelas, bukan peraturan lagi. Kalau peraturan itu cenderung mengekang, cenderung membatasi ruang gerak anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau menggunakan istilah itu kurang suka. Biasanya memang istilahnya yang dipakai yang satu tadi. Apa tadi? Keyakinan kelas. Peraturan itu cenderung mengekang. Oh iya. Terima kasih Pak Puji, sangat membantu sekali. Ya, bagus sekali. Mungkin yang lain? Yang lain? Anu? Kalau peraturan biasanya cuma satu pihak dari guru. Kalau keyakinan kelas itu bisa dibuat bareng-bareng sama anak. Jadi anak juga partisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Oh iya, bagus sekali. Ya, dari Pak Num itu jawabannya juga sangat bagus sekali ya.
Lanjut dong. Nah ini jawaban dari mengapa keyakinan kelas bukan peraturan. Karena keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan yang di dalamnya itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau tadi itu maksudnya pada profil pelajar Pancasila, itu masuk di dalam keyakinan kelas itu nanti sifatnya yang telah disepakati bersama antara murid dengan guru ya. Tapi sebetulnya karena kalau peraturan itu memang umumnya itu dibuat hanya guru, anak-anak tidak dilibatkan. Yang menguntungkan siapa? Ya guru. Anak-anak untung tidak nanti, dia tidak akan untung nanti karena hanya satu belanja, tidak ada kolaborasi. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru, sifatnya hanya satu arah. Sifatnya hanya satu arah. Akhirnya apa nanti kalau siswa tidak bisa itu atau mungkin melanggar apa, akhirnya yang tidak enak itu dari siswa. Lanjut. Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Kesepakatan dibuat bersama nanti apa, dan kesepakatan kelas itu juga itu bahasanya juga tidak boleh bahasa yang negatif, bahasanya harus positif semua. Lanjut. Pembuat keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk sesuatu yang positif, tidak ada yang negatif. Kalau ada yang negatif tidak boleh. Ini keyakinan kelas. Jadi ada kata-kata yang bermakna negatif itu tidak boleh. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ini tidak melebihi dari 7 keyakinan kelas. Tidak boleh lebih dari 7. Nah, standarnya paling ada 5. Supaya apa? Anak-anak itu tidak akan lupa. Kalau terlalu banyak ada keyakinan kelas, kamu buahnya itu nanti malah tidak efektif. Anak-anak lupa, baik keyakinan kelasmu. Gitu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Maksud dari keyakinan kelas, tapi orang mungkin bisa dilaksanakan karena lingkungannya atau apa, tidak boleh seperti itu. Harus sesuai dengan lingkungannya. Iso dijalankan orang. Mereka itu jangan dipakai, tidak boleh. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mereka sangat berpendapat. Di bawah ibu guru nanti kalau ingin membuat keyakinan kelas itu berdiskusi, berkolaborasi. Anak-anak apa yang disepakati kita bersama. Mereka semuanya harus mencurahkan pendapatnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya itu dinamis, tidak statis. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut ke poin berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Dari kelima itu, ya nanti kita jabarkan. Lanjut Pak. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan
makanan dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Seandainya Bapak Ibu di lingkungan, kesannya lingkungan itu kamu tidak diterima, itu kesannya bagaimana perasaanmu? Pasti juga merasa gak enak kan? Itu ada suatu kebutuhan manusia. Di suatu kelompok atau di apa, kita harus punya hak untuk diterima. Ketiga, penguasaan, kebutuhan pengetahuan atau kemampuan, entah itu dalam mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, atau diakui atas prestasi dan keterampilan, itu ternyata juga termasuk kebutuhan manusia. Kita harus sadar itu termasuk kebutuhan manusia. 4, kebebasan. Kebutuhan manusia itu enggak mau bebas, pasti itu pengennya bebas. Kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Dan di kamu merasa tidak senang, itu tidak enak. Karena kesenangan itu adalah kebutuhan manusia yang tidak akan mungkin bisa dilepas. Lanjut. Posisi kontrol guru. Nah, ini posisi kontrol guru. Ini sangat penting sekali. Yang harus kita tahu. Pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau atau pengawas. Yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol di atas, sebaliknya nek iso, seorang guru itu menggunakan posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Kalaupun seandainya itu tidak bisa, paling tidak kita sebagai pemantau. Pemantau itu nanti masuknya di konsekuensi, karena dia sebagai pengawas. Dia melihat anak itu mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dipanggil. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Itu kontrol seorang manajer. Posisi kontrol guru. Untuk mempermudah pemahaman terhadap 5 posisi kontrol seorang guru, Anda dapat lihat tayangan video berikut. Videonya sendiri. Mungkin ada yang sudah melihat video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naref
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Berapa? Ya, berapa ada yang bisa? Oke. Misalkan ya tadi ada gambaran penerapan 5 kontrol seorang guru yang harus kita tahu posisi kita itu harusnya ada di mana dari kelima kontrol itu, dan yang harus kita pilih itu yang mana. Ya, lanjut. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika ada kasus atau ada permasalahan tentang siswa kita, bisa siswa, bisa guru, itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena dengan adanya segitiga restitusi itu nanti anak-anak setelah dia menyadari dia kembali ke kelompoknya itu malah akan semakin mempunyai karakter yang sudah berbeda dari yang sebelumnya, mempunyai karakter yang positif yang lebih kuat lagi. Lanjut. Menstabilkan identitas tujuannya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Anak-anak berbuat salah, itu manusiawi. Karena apa? Karena manusia itu tidak akan bisa luput dari salah. Kesalahan itu adalah proses dari sebuah pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Lanjut, Pak. Memvalidasi tindakan yang salah tujuannya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi ada 5 kebutuhan manusia. Dia melakukan sesuatu karena dia memang kadang membutuhkan hal itu. Kadang guru tidak mau tahu hal itu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Harus tahu kebutuhan murid. Jadi tidak hanya menginginkan ini, tapi tidak tahu kebutuhan murid. Lanjut, Pak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, memunculkan dari dalam dirinya mereka, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah itu dengan keyakinan kerasa itu
bagaimana hubungannya. Akhirnya dia tahu, oh iya, kalau saya melakukan seperti ini, berarti saya sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lanjut. Contoh kasus itu video yang kemarin saya bersedianya karena memang itu tugas. Ini kasusnya sering terlambat datang. Ini dari teman-teman saya tanya di kelas ini yang sering datangnya itu paling akhir itu siapa? Alvin. Alvin Pak, datang selalu terakhir sendiri Pak. Ini sebenarnya videonya jadi satu karena ini dalam bentuk potongan-potongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bawahnya Pak. Klik Pak. Orang sebenarnya kalau sebenarnya sekolah menurut pengalamanmu sudah berapa kali Alvin dalam sekolah? Sebelum terlambat ke sekolah itu kesalahan. Jadi Alvin berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Jadi kita dapat mengambil pelajaran dari perbuatan yang kita lakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi dan mau memperbaikinya. Seperti Alvin, kita cari solusi bersama. Alvin sering terlambat dalam sekolah, pasti punya alasan. Kenapa sih Alvin sering datang dalam sekolah? Alvin tahu keadaan pasien sudah jelas sekali. Kalau jangan terlambat ke sekolah, sesuai dengan keadaan pasien mana tahu keadaan pasien mana yang sudah aman. Menurut Alvin, di situ itu penting. Kita Alvin memberi waktu itu sama saja memberi kita dan orang lain. Tidak memberi waktu dapat membantu kita bersikap tanggung berdiri dan pekerjaan kita dapat selesai dengan waktu. Ia tadi sikap paling sederhana yaitu meminta ketika melakukan kesalahan.
Memberitahu apa yang telah kamu lakukan, agar aku tidak terlambat datang suami. Tetapi aku sudah menemukan solusinya. Nanti Bapak akan bersama membuat supaya aku tidak terlambat seperti sekarang aku boleh berlepas ini. Terima kasih semuanya. Itu adalah beberapa poin dari aksi nyata diseminasi budaya positif. Ada beberapa poin, beberapa konsep untuk menciptakan lingkungan yang mempunyai budaya positif di sekolah. Dari pertanyaan normatif yang pertama tadi itu mungkin Bapak Ibu Guru itu sudah bisa menyimpulkan sendiri, Guru nih sudah dapat menyimpulkan sendiri ya dari pertanyaan pertama, dari pertanyaan saat awal kita mengikuti diseminasi budaya positif ini. Ya, jadi sobat guru, ya semuanya, ya saya sendiri khususnya itu kita jangan mudah puas atau kita sudah merasa tidak mau belajar lagi. Kita harus selalu menjadi pembelajaran yang membelajar sepanjang hayat, karena paradigma yang sekarang ini itu sangat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan itu sangat pesat sekali. Kalau kita tidak mengikutinya, nanti kita bisa tertinggal. Mungkin yang terakhir, mungkin dari Bapak Ibu Guru bisa ada pertanyaan. Moga. Ya, kalau tidak ada, mohon sekiranya dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberi suatu penguatan bagi kita semua dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini, agar kita selalu menjadi pribadi yang bisa selalu menjadi memiliki sikap yang memiliki budaya positif dan bisa menerapkannya dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, demikian tadi telah dipaparkan oleh Bapak Tri Setiawan, calon pemuda, guru pemuda, telah dipaparkan beberapa budaya positif sekolah kita, sehingga Bapak dan Ibu guru nantinya ilmu yang telah disampaikan atau pengetahuan yang telah kita serap, mari kita laksanakan dalam siswa kita dengan sebaik mungkin. Contohnya yaitu tadi telah diberi masukan atau perbedaan antara hukuman, hadiah, dan lain sebagainya, yang mana tadi paling terakhir bagi kita yaitu untuk kita laksanakan menjadi berubah ke
manajer. Gitu ya. Jadi kita harus ada kerjasama antara anak dengan bapak dan ibu guru. Karena hubungan kalau dulu itu mungkin cocok, tapi di era sekarang ini siswa dan guru ini seakan-akan menjadi teman, ya, jadi teman. Jadi tidak ada batas, ya. Yang jelas siswa dan guru ini bisa lebih akrab, lebih mendekat agar pendidikan yang terdapat dalam P5 ini nantinya bisa tercapai. Kira-kira Bapak dan Ibu bisa ya untuk menerapkan dalam tugas kita sehari-hari sehingga biar pendidikan di Indonesia ini tidak kalah dengan negara-negara lain, sehingga bisa lebih maju dan Bapak Ibu guru diharapkan untuk selalu meningkatkan, karena zamannya ini zaman IT, paling tidak kita juga harus sering membuka informasi-informasi yang ada di internet atau yang sekarang banyak itu adalah guru beraksi, tentunya aksi yang baik sehingga kita dapat juga merubah menjadi lebih baik. Kiranya demikian harapan kami di Bapak Ibu guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Samar selaku Kepala SD Negeri 2 Bogoteto yang memberi kepada kita semua kesimpulan serta arahan petuah-petuahnya, semangatnya kepada kita semua untuk terus belajar. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Acara demi acara pada siang hari ini alhamdulillah sudah berjalan lancar dari awal sampai akhir. Saya selaku CGP atau calon guru pembina angkatan 9 sekali lagi sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru yang dengan ketulusannya, dengan kerendahan hatinya, dengan kerjasamanya, dengan kolaborasinya, sehingga pemaparan aksi nyata saya di destinasi budaya positif ini dapat berjalan dan tidak ada suatu hal apa-apa. Untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sugeng kodir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.